Selamat pagi adik-adik, kita berjumpa lagi dengan suasana yang berbeda ya. Kali ini dengan suasana Natal. Kalau minggu lalu kita sudah mendengarkan tentang membuat kelahiran Raja Damai, sekarang memberitahu bahwa kelahiran Tuhan Yesus sudah semakin dekat nih. Jangan lupa ya adik-adik, kita terus berdoa untuk situasi sekarang ini agar cepat pulih dan kita bisa berkumpul bersama-sama lagi. Sebelumnya, ayo kita mengucapkan selamat pagi dulu ke Tuhan. Kita naikkan pujian, selamat pagi Tuhan. Adik-adik, berita kelahiran tentang Tuhan Yesus itu adalah kabar gembira ya buat kita semua. Tuhan Yesus datang sebagai manusia dan menjadi juru selamat bagi kita semua. Adik-adik, ayo kita nyanyikan lagu Pada Rumput yang Sunyi.
sudah semakin hari mendekati hari perayaan yang kita tunggu-tunggu ya. Ya, perayaan Natal. Tapi sebelumnya yuk kita akan mendengarkan bagaimana sih kisah-kisah Natal yang sering kita dengar, tapi kita dengar lagi ya, supaya kita semakin menghayati apa arti dari Tuhan Yesus hadir untuk kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan. Kami boleh rasakan hari lepas hari kebaikan Tuhan. Sukacita Natal kami rasakan setiap hari. Tuhan, Kau lahir bagi kami semua. Kau mau datang untuk kami semua. Terima kasih Tuhan atas anugerah kasih karunia Tuhan kepada kami semua. Sebentar kami kembali mau mengingat akan cerita kelahiran Tuhan. Kau yang pimpin kami, Kau yang memberi kami hikmat apa yang kami maksud dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini adalah nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan. Nah, di suatu malam, tepatnya di daerah Galilea, semakin kecil lagi di kota Nazaret. Ya, ada sebuah rumah. Ya, suasananya hening. Orang kan lagi mungkin sedang tidur. Ya, tahu ada deh apa yang terjadi tiba-tiba di rumah itu. Ya, cahaya yang sangat menyilaukan datang menghampiri seorang perempuan, seorang gadis ya, yang tidak tahu tahu dihampiri oleh cahaya yang begitu silau. Dan terdengar suara, "Salam, hai engkau yang dikasihi Tuhan." Kaget. Gadis ini terkejut. Salam yang begitu hangat. Apa ya maksudnya? Ternyata yang datang adalah seorang malaikat pembawa kabar. Malaikat yang pernah datang ke siapa tuh? Yang waktu minggu lalu. Ya, malaikat Gabriel. Ya, malaikat Gabriel malaikat yang membawakan kabar tentang kelahiran siapa tuh? Yang suami istri imam. Ya, malaikat Gabriel ini datang kembali ke gadis ini. Dia cerita, dia bilang, "Jangan takut, karena kamu memiliki kasih karunia dari Allah. Kamu akan mengandung dan melahirkan seorang bayi, anak laki-laki. Yang harus engkau namai adalah Yohanes." Yohanes mah anaknya yang sana ya sebelumnya. Yang harus kau namai Yesus. Kaget gadis ini ya. Aku kan belum menikah. Aku kan belum bersuami. Aku baru mempunyai tunangan Yusuf. Terus gimana aku bisa mengandung? Nanti tanggapan orang-orang sekitar itu gimana? Tanya gadis itu. Malaikat bilang, "Maria, kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Bayi itu akan tumbuh menjadi besar dan akan menjadi orang yang maha tinggi. Bayi ini akan tumbuh menjadi orang kudus, akan menjadi penyelamat manusia."
sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Terjadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Maria menerima tanggung jawab yang diberikan oleh Allah kepada dia untuk mendapatkan tugas itu, yaitu apa? Melahirkan Yesus ke dunia ini. Ya. Dia adalah orang yang taat. Dia adalah hamba Allah. Dia melakukan semua perintah Allah dengan ketulusan, ya, dengan kerendahan hati, tidak sombong. Aku akan menjadi ibu dari orang kudus. Aku akan menjadi ibu dari Yesus. Maria menerimanya dengan sikap rendah hati, dengan tulus. Ya, dia mau dipakai oleh Allah menjadi memenuhi penggenapan nubuatan jauh-jauh sebelumnya sudah diberitakan bahwa akan lahir seorang yang kudus, maha tinggi, ya, raja segala raja. Maria mau menjadi alatnya, penggenapan firman Tuhan. Ya, itulah dia. Kita sebaiknya ya sebisa mungkin kita lakukan tugas kita. Maria lakukan tugasnya dengan tulus, dengan rendah hati. Ya, Maria dengan Yusuf itu menerima semua segala resikonya. Maria, ingat kok, Maria mengandung itu sebelum menikah. Wah, kalau orang tahu mah, wah, bisa habis tuh Maria. Tapi karena dia tahu itu adalah tugas dari Allah, dia lakukan. Ya, seperti kita ikutin contoh Maria dan Yusuf yang mau dengan kerelaan hatinya, dengan ketulusan hati melayani itu Tuhan. Banyak cara yang Tuhan mau, ya. Jangan terlalu tinggi, kita masih kecil, ya. Lakukanlah tugas kalian sebagai pelajar apa, sebagai anak di rumah, sebagai kakak, sebagai adik, ya, sebagai teman-teman sekitar kita. Lakukanlah itu dengan tulus, dengan rendah hati. Jangan sombong. Oke? Ya, inilah ya bagaimana Allah perlahan-lahan mulai menggenapi firman-Nya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pimpinan penyertaan Tuhan. Kembali kami diingatkan kisah kelahiran Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas kelahiran-Mu yang begitu besar bagi kami. Kau mau datang untuk kami. Terima kasih Bapa, ajar kami seperti Yusuf dan Maria yang melakukan tugasnya dengan ketulusan dan kerendahan hati. Beri kami kekuatan sehingga kami dapat melakukan yang mereka lakukan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik, sampai jumpa minggu depan. Panjang deh. Bagaimana kalau hari Minggu jam 10 kita main game online bareng yuk? Wah asik tuh. Nanti aku ajak Roy juga ya. Oh,
Maaf teman-teman, kalian lupa ya? Jam 10 kita harus ibadah sekolah minggu. Aduh, Kenny, itu kan ibadahnya online. Iya, dosa juga gak bakalan tahu kalau kita nggak ikut. Tapi aku mau ibadah dulu. Bagaimana kalau kita main sekali ibadah sekolah minggu saja ya? Ah, nggak asik banget sih kamu. Males deh. Iya, ayolah main aja, jangan jadi orang cupu. Oh kalian seperti itu. Ayo kita sama-sama ibadah dahulu. Udahlah, malas ngomong sama kamu. Ayo Sarah, kita ajak teman yang lain aja. Kok, kamu kenapa? Kok pulang-pulang wajahnya murung begitu? Koko sedih Stella, teman-teman banyak Koko main game bareng, tapi Koko bilang tidak bisa karena kita harus beribadah. Apa Koko main sama mereka saja ya? Jangan dong, Koko tidak perlu sedih. Tindakan Koko sudah benar kok. Ingat tidak, Lause pernah bilang kalau kita harus taat sama perintah Tuhan. Ketika kita taat sama Tuhan, pasti ada yang tidak suka dengan tindakan kita. Kita harus memiliki kerelaan hati dan mau menjadi alat di tangan Tuhan. Oh iya, benar juga. Kita harus bersikap rendah hati dan memiliki kerelaan hati untuk taat sama Tuhan. Koko mau jadi alat di tangan Tuhan. Koko akan memberitahu teman-teman Koko untuk taat beribadah kepada Tuhan. Adik-adik di rumah juga harus selalu taat sama Tuhan ya, dan bersedia menjadi alat di tangan Tuhan. Halo adik-adik, kita kembali di Aletheia Science. Nah, hari ini kita akan melakukan eksperimen tentang kristalisasi air. Nah, bahan yang dibutuhkan yaitu beberapa botol seperti ini ya adik-adik, dan air. Nanti akan diisi oleh air. Nah adik-adik, setelah kita masukkan air ke dalam botol, usahakan airnya itu suhu ruangan, jangan panas dan juga jangan dingin. Nah lalu kita masukkan botol ini ke dalam freezer dengan ditidurin. Nggak boleh berdiri ataupun miring seperti ini, terus tidur. Nah usahakan adik-adik buatnya beberapa botol agar kalau gagal kita nggak perlu nunggu lagi. Nah kita tunggu selama 2 jam ya. 2 hours later. Nah adik-adik, setelah kita menunggu selama 2 jam, kita ambil botolnya pelan-pelan. Nah setelah itu botol ini kita hentakkan ke tembok, meja, atau lantai seperti ini ya. Nah lalu airnya itu akan berubah menjadi es seperti itu adik-adik. Nah adik-adik udah lihat kan, yang tadinya masih berbentuk air sekarang berubah menjadi es. Kenapa bisa begini? Hal ini terjadi karena air dalam botol yang telah kita dinginkan berada pada titik beku air, yaitu di bawah 0 derajat Celcius. Namun hal ini belum cukup untuk membuat air menjadi es, dikarenakan ada terjadinya fenomena supercooling. Apa itu fenomena supercooling? Fenomena itu adalah saat pendinginan suatu cairan di bawah titik beku tanpa berubah menjadi padat atau berubah menjadi es. Fenomena supercooling ini akan terus terjadi sampai air mencapai suhu minus 39 derajat Celcius. Fenomena supercooling itu menghambat pembentukan es, karena fenomena ini membuat air tidak dapat melepaskan energi untuk membentuk kristal es. Nah, hentakan yang kita lakukan adalah cara untuk menghilangkan fenomena supercooling tersebut, sehingga membuat molekul air melepaskan energi dan berkumpul menjadi kristal. Kristal tersebut akan memicu molekul-molekul air lainnya untuk berubah menjadi kristal sehingga terbentuklah es. Nah, tujuan dari eksperimen ini adalah
menggambarkan kehidupan kita dengan Tuhan Yesus. Hentakan yang kita lakukan pada botol tersebut sama seperti Tuhan Yesus ingin membentuk hati kita. Kita memerlukan kerelaan hati dan ketaatan hati untuk dibentuk oleh Tuhan. Sama seperti Maria yang rela dibentuk dan dipakai oleh Tuhan, kerelaan hati Maria ini jugalah yang menjadi titik tersebarnya kabar baik akan kelahiran Juru Selamat. Sama seperti titik kristal es hasil hentakan yang memicu molekul air lainnya untuk menjadi kristal dan membentuk es. Mari kita belajar untuk terus rela dan taat dibentuk oleh Tuhan. Sekian Aletheia Lab pada minggu ini. Sampai jumpa di eksperimen berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Gimana firman Tuhannya tadi adik-adik? Dengarkan, ingat ya, kita harus selalu belajar untuk selalu rendah hati dan taat sama perintahnya Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu dengan Dia Panggil Nama Saya. Mari kita bersatu berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sekali lagi untuk kesempatan yang boleh Kau berikan. Kami boleh ibadah Tuhan pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan Kau yang ajarkan setiap kami untuk boleh belajar rendah hati dan taat kepada perintah wajah Tuhan. Lagi terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang boleh Kau berikan. Ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Oke adik-adik, jangan lupa ya untuk kerjain aktivitasnya dan kumpulin kaosnya. Jangan lupa juga lepel dicoba di rumah ya. Setelah itu aku juga mau ngucapin terima kasih buat adik-adik yang udah ngumpulin poin-poin sampai saat ini ya. Kita bertemu lagi minggu depan. Adik-adik, udah lihat kan apa yang akan kita lakukan? Kita masuk ke lorong waktu. Nah, ini adalah bagian dari perayaan Natal kita tahun ini ya adik-adik. Jangan lupa pantengin terus, tontonin terus YouTube dari Sekolah Minggu GKB Aletheia. Tanggal 27 Desember 2020. Jangan kemana-mana, jam 10 pagi. Ya, kita akan ibadah bareng. Banyak lause-lause yang udah siap yang dipakai lause. Kita akan menuju ke mana? Ayo. Nah, tunggu ya, ditonton ya. Dah.